Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuharina dengan NIM 19314139 dari kelas 3B Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan sumber ajaran Islam. Kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsi Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Apa itu? Nah, fungsi Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Kata Al-Quran dipergunakan untuk menunjukkan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW atau kalam Allah al-munazzal ila Nabi Muhammad SAW. Kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi-nabi yang lain seperti Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Fungsi Al-Quran sebagai tersurat dalam nama-namanya adalah Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pemisah, Asy-Syifa sebagai obat, dan Al-Mau'izah sebagai nasihat. Nah, itu tadi adalah fungsi dari Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Yang kedua, Al-Quran sebagai firman Allah. Apa itu? Sebagai wahyu Allah, Al-Quran bukanlah ciptaan dan juga pikiran dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mereka yang berpikiran bahwa Al-Quran adalah ciptaan dan juga pikiran dari Nabi Muhammad SAW tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Allah telah menjamin bahwa Al-Quran dipelihara dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kedudukan Al-Quran sebagai firman Allah berdasarkan substansinya. Al-Quran bukanlah pikiran dan ciptaan Nabi Muhammad SAW. Ia dipelihara oleh Allah yang mewahyukannya. Nah, itu adalah penjelasan dari Al-Quran sebagai firman Allah. Selanjutnya, ulumul Al-Quran dan tafsir. Apa itu? Jumlah ayat-ayat tersebut selanjutnya dibagi kepada 554 ruku', yaitu dengan menandainya dengan huruf ain di bagian pinggir halaman Al-Quran. Dibagi kepada 30 juz dan 114 surat. Ke 114 surat yang ada dalam Al-Quran dilihat dari panjang dan pendeknya terbagi kepada 4 kolom pokok, yaitu sebagai berikut. Adapun cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah melalui beberapa cara sebagai berikut. Penulisan ayat Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW masih berantakan, masih berupa tulisan di atas pelepah daun kurma atau lempengan batu dan kepingan tulang. Para penghafal pada masa itu ialah Adapun para penulis di antaranya ialah secara bahasa, tafsir berarti penjelasan dan keterangan atau al-idlah wa al-bayan. Di samping itu, ia pun berasal dari wazan tofil dari kata fassara yang berarti menerangkan, membuka, dan menjelaskan makna yang makul. Secara istilah, menurut Abu Hayyan, ilmu tafsir ialah ilmu yang membahas secara melafalkan
lafal-lafal Al-Quran menerangkan makna yang dimaksud sesuai dengan dilalah atau petunjuk yang zohir, sebatas kemampuan manusia. Oleh karena itu, ilmu tafsir berusaha mencoba menjelaskan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam batas kemampuan para mufasir. Berangkat dari makna tafsir, baik secara bahasa maupun secara istilah, tafsir berfungsi menjelaskan segala yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, ditaati dan dilaksanakan. Para ahli tafsir pada masa sahabat yang terkenal diantaranya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis sebagai sumber agama Islam. Istilah seputar hadis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu istilah seputar hadis. Apa sih maksudnya? Nah, di sini dalam literatur hadis dijumpai beberapa istilah lain yang menunjukkan penyebutan al-hadis, seperti as-sunnah, al-khobar, dan al-atsar. Menurut ahli bahasa, al-hadis adalah al-jadid atau baru, al-khobar atau berita, dan al-qorib atau dekat. Dalam mengartikan al-hadis secara istilah atau terminologi, antara ulama hadis dan ulama usul fiqih terjadi beberapa perbedaan pendapat. Menurut ulama hadis, artinya hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Sedangkan ulama ahli usul fiqih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan penetapan hukum. Al-sunnah dalam pengertian etimologi adalah jalan dan cara yang merupakan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Adapun pengertian as-sunnah secara istilah atau terminologi adalah segala yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, khuluqiyah maupun perjalanan hidupnya sebelum atau sesudah ia diangkat menjadi rasul. Al-khobar secara terminologi menurut jumhur ulama al-khobar dan al-atsar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan al-atsar hanya untuk yang mauquf atau disandarkan pada sahabat, dan al-khobar untuk yang marfu atau disandarkan kepada Nabi. Yang kedua ada posisi dan fungsi hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, selain ketetapan Allah yang dipahami dari ayatnya, secara tersirat juga merupakan ijma atau konsensus, seperti terlihat dalam perilaku para sahabat. Hadis berfungsi merinci dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran yang mujmal atau global, serta memberikan persyaratan terhadap ayat-ayat yang mutlak. Di samping itu, ia pun berfungsi mengkhususkan terhadap ayat-ayat yang bersifat umum. Hadis juga berfungsi menetapkan aturan atau hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga ada sejarah dan kodifikasi hadis. Di sini ada beberapa periodisasi hadis secara garis besar.
unsur hadis. Sebagai gambaran umum, hadis itu mempunyai 3 unsur pokok, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sebagai pengantar sederhananya, ada 4, yakni mulai Muhammad sampai dengan Anas disebut sanad. Salasun sampai Al-Nar disebut matan. Al-Bukhari disebut Al-Rawi. Al-Bukhari disebut juga sanad pertama dan rawi terakhir. Yang terakhir atau yang ketiga, kita akan membahas tentang ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ijtihad. Secara istilah, arti ijtihad dalam artian jahat terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36, An-Nur ayat 53, dan surat Fatir ayat 42. Semua kata itu berarti pengarahan segala kemampuan dan kekuatan, atau bat al-wus'i wa al-toqoh, atau juga berarti berlebihan dalam bersumpah, atau mubalaghah fi al-yamin. Dalam Al-Sunnah, kata ijtihad terdapat dalam sabda Nabi yang artinya, pada waktu sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, atau fajtidu fi al-du'a. Definisi ijtihad secara tersirat menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku pada bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fikih, ijtihad tidak terdapat dalam ilmu kalam dan tasawuf. Kemudian kita akan membahas tentang dasar-dasar ijtihad. Adapun yang jadi dasar ijtihad ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya, ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad adalah sebagai berikut. Syarat-syarat mujahid. Mujahid ialah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istibat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat, dan tatbiq, penerapan hukum. Berikutnya ada hukum ijtihad. Ulama berpendapat jika muslimah dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum secara syara', maka hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib ain, wajib kifayah, sunnah, atau haram, tergantung pada kapasitas orang tersebut. Kemudian ijtihad Nabi SAW. Secara umum, para ulama menyepakati ijtihad Rasulullah SAW dalam urusan-urusan keselamatan yang bersifat keduniawian, pengaturan taktik dan strategi peperangan, urusan yang berhubungan dengan persengketaan, dan lain-lain. Dalam menanggapi boleh tidaknya Rasul SAW dalam urusan hukum-hukum agama, ulama berpendapat, pertama, para ahli usul fiqih membolehkan karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kedua, para pengikut Abu Hanafiyah berpendapat bahwa Rasulullah SAW pernah diperintahkan untuk berjihad setelah beliau menunggu wahyu untuk menyelesaikan suatu peristiwa yang terjadi dan beliau khawatir peristiwa itu lenyap. Yang ketiga, pengikut Asy'ariyah, ahli kalam, dan kebanyakan pengikut Mu'tazilah tidak menyetujui ijtihad Rasulullah SAW
dalam urusan hukum-hukum agama. Nah, yang terakhir adalah ijtihad sumber dinamika. Apa itu? Suatu peristiwa memerlukan penyelesaian yang saksama, lebih-lebih untuk kasus yang tidak tegas ditunjuk oleh nas. Nah, itu tadi merupakan penjelasan-penjelasan dari pengertian dan sumber ajaran Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.